Oke, kita break dulu ya. Saya nggak undang banyak orang, saya undang yang udah kesini karena ini kalau bagi pemula ini susah banget nih. Ya. Pak Gun, silakan. Terus, Mau bicara ini Pak, organic intelligence atau apa Pak? Atau rumus matematis kosmogenis? Ya, Genesis. matematika sebagai teknik. Iya, oke, silakan Pak Kun sudah iya, bisa siap. share. Hmm. Ya. Ini Ya, matematika kosmogonik, menarik ya. Em, ya. Jadi sebetulnya ini mendukung tadi yang Prof sampaikan gitu, mengenai keheningan, mengenai kedalaman cinta, tetapi kita coba representasikan dalam bentuk matematika. Jadi kalau kita lihat ya, yang namanya keheningan em, digambarkan keadaan sebelum penciptaan itu bukan ketiadaan ya tadi dijelaskan juga, tetapi kepenuhan potensi yang belum terwujud ya. Nah, kalau simbolnya nih seperti ini ya. Jadi makna ini ya eh, persamaan ini adalah segala kemungkinan yang ada segala kemungkinan ada dalam keheningan mutlak. Jadi walaupun dia keheningan kelihatannya nol gitu ya dalam ini kelihatan persamaan ini nol, tetapi eh, dia berisi segala kemungkinan yang ada. Jadi ini ada 10 pilar eh, bentuk matematika dari pra-eksistensi ya. Di sini ada yang pertama ini sini ada potensi absolut. Jadi potensi absolut itu adalah eh, semua kemungkinan tersimpan di dalam ini ya. Jadi bentuk matematikanya ya, ya simbolnya adalah ini ya. Kemudian juga di sini ada Om. omega ya, tidur kosmis. Jadi alam semesta itu dalam dormansi kreatif ya. Nah, Kemudian ini Pak Gun, saya mau tambahkannya itu yang nomor dua ya, itu kan omega, ada alfa, ada omega. Omega itu yang terakhir tuh. ya, Makanya dia tidur, ah, alfa tidur omega. Jadi omega. kalau Oh ya. kita dengar di Alkitab atau di ada alfa omega, berarti dia bangun dan dia tidur gitu. Iya, iya bangun sampai tidur ya, Prof. Tidur sang induk abadi. Ya. Jadi kehidupan semesta sedang tidur, belum bergerak ya, Prof. Nah, ini ada juga matematika 7 kekekalan dalam diam ya, Prof ya. Tadi Prof sampaikan durasi tanpa waktu. Jadi waktu tidak berjalan ya. Ini adalah durasi versi kosmos, bukan menit atau tahun. Jadi ininya eh, Epsilon, ya, itu ya epsilon 7, Pak. epsilon ya, ya betul. Epsilon 7. Epsilon 7. Jadi ya 7 kekekalan ya, Prof. Kemudian di sini tau Tahu. ya, tau sama dengan nol ya, Prof. Tahu. Ya, itu artinya ketiadaan waktu ya. Sebelum urutannya ada ya, dia em, ya dia sudah ini ya, Prof ya, sudah ada ya, Prof. Ya, Ya. Kemudian Lambda. ini eh, Lambda. eh, logos, L, logos logos. ya, logos belum aktif Hmm. ya. Jadi suatu kesadaran kosmis yang belum menyala. Hmm. Kemudian ini menarik nih delta sama dengan nol tanpa dualitas ya. Jadi dia adalah suatu kesatuan absolut. Jadi kalau delta sama nol memang nggak ada perbedaan sama sekali ya. Kemudian ini singularity yang ketujuh, Ya, eh, triad, Lihat. triad ilahi ya. Jadi roh, materi, kesadaran menyatu.
menjadi satu singularity. Kemudian di sini juga ada blueprint kosmik, jadi rancangan yang tersembunyi, ya, simbolnya ini. Kemudian juga ada yang kesembilan realitas laten yang belum ada manifestasi. Kemudian juga ada eksistensi murni, ya, hanya ada, ya, bukan apa, tapi ada. Ya, Ini Ya. matematika kosmogonik, menarik, mengenai keheningan, mengenai kedalaman cinta, tetapi kita coba representasikan dalam bentuk matematika. Jadi kalau kita lihat, ya, yang namanya keheningan, em, ini bukan matematika angka, tapi matematika kesadaran, ya. Digambarkan keadaan sebelum penciptaan itu bukan ketiadaan, ya tadi dijelaskan juga, tetapi kepenuhan potensi yang belum terwujud, ya. Nah, kalau simbolnya nih seperti ini, ya. Jadi makna ini, ya, eh, persamaan ini adalah segala kemungkinan yang ada, segala kemungkinan ada dalam keheningan mutlak. Jadi walaupun dia keheningan kelihatannya nol gitu, ya, dalam ini kelihatan persamaan ini nol, tetapi eh, dia berisi segala kemungkinan yang ada. Kemudian yang disebut wohat, simbolnya, ya ini, eh, jadi denyut pertama yang memulai transformasi. Ini eh, persamaannya seperti ini. Ah, jadi kalau kita lihat secara analogi, ya. Jadi ini analoginya, contohnya seperti lautan keheningan, ya. Bayangkan lautan yang sempurna, tenang, tidak ada gelombang, tidak ada arus, ya, bahkan tidak ada angin, ya. Namun dalam keheningan itu seluruh potensi badai, ombak, raksasa, dan kehidupan laut tersimpan sempurna, ya. Jadi di sini, ya, di sini, ya, eh, itu adalah lautan yang tenang sempurna. Kemudian Fohat kita analogikan itu adalah angin pertama yang menciptakan riak pertama. Kemudian manifestasinya itu adalah gelombang yang mulai terbentuk dan seterusnya sampai semua potensi itu bisa termanifestasikan. Jadi artinya dalam keheningan terdalam semua musik tersembunyi, ya. Semua suara dan lain-lain tersembunyi. tapi belum dimainkan. Belum dimainkan, ya, belum dimainkan. Ya, kemudian analogi ruang hati. Nah, ini kaitannya ke cinta, ya. Sebelum kita jatuh cinta, hati kita dalam keadaan kosong, ya. Tapi bukan benar-benar kosong. Di dalamnya tersimpan seluruh kapasitas untuk mencintai, menderita, bahagia, dan tumbuh. Dan cinta pertama itu adalah fohat yang menghasilkan semua potensi itu, ya. Ini kalau kita analogikan dari ruang hati. Nah, kemudian kalau kita lihat ke kuantum, misalnya benih kuantum, ya. Dalam dunia kuantum, ya, sebelum diamati, partikel itu berada dalam superposisi. Jadi semua kemungkinan itu ada sekaligus. Dia bisa nol, bisa satu, bisa mati, bisa hidup, ya. Jadi semuanya eh, berada di dalam superposisi sebelum diamati. Nah, begitu juga dalam sebelum penciptaan. Sebelum penciptaan, semua kemungkinan alam semesta itu ada dalam satu titik kesadaran. Itu Pak Kun, saya mau tanya sedikit. Iya, Yang berada dalam superposisi itu, apakah itu termasuk apa sama dengan infinite juga? Enggak. iya. Jadi ya infinite. Jadi semua keadaan, Oke. ya, sampai tak hingga itu ada Hmm. sekaligus, ya. Nah, kemudian ini mungkin message yang bisa kita ambil, eh, Tuhan tidak menciptakan dari ketiadaan, melainkan dari kepenuhan yang belum terwujud, ya. Jadi kalau kita lihat hanya ketiadaan, ya, tapi sebetulnya isinya itu adalah kepenuhan yang belum terwujud. Nah,
dalam doa dan meditasi terdalam kita menyentuh ruang keheningan ini ya, yaitu tempat semua doa sudah dikabulkan sebelum diminta. Ini saya coba di dalam hidup hidup saya. Jadi eh, saya melihat bahwa waktu itu bisa berjalan dari masa depan ke belakang gitu. Jadi semua kemungkinan masa depan itu sebetulnya kita bisa tarik gitu. Nah, kita tarik dengan apa? Dengan keselarasan kesadaran kita, keselarasan frekuensi kita ya sehingga dia koheren, kita pantas, kemudian masa depan yang kita inginkan itu dia akan ketarik ke masa kini, ke now, ke present. Ya, Itu Pak Kun, saya juga mau ya, nanya lagi. ya. Itu bisa dikatakan eh, sebagai bahasa evolusi, bukan? Jadi kan Tuhan tidak menciptakan dari ketiadaan, melainkan dari kepenuhan yang belum terwujud. Dalam Hmm, doa dan meditasi terdalam, kita menyentuh ruang keheningan ini, ya, tempat semua doa sudah dikabulkan sebelum diminta. Artinya kan nanti bermanifestasi ya. ya, Apakah itu ya maksudnya bahasa sekarang mungkin bisa disebut sebagai evolusi juga? ya. Jadi evolusi itu memang dia punya eh, s- banyak kemungkinan. Nah, Hmm. kemungkinan di takdir tertinggi kita, potensi tertinggi kita itu sebetulnya kita bisa raih gitu di masa kini. Karena kan masa depan, masa kini dan masa lalu ya itu sebetulnya berjalan bersama. Jadi bagaimana kita mengambilnya yaitu dengan menyelaraskan, memantaskan untuk bisa eh, mendapatkan tadi kemungkinan eh, potensi tertinggi kita, takdir tertinggi kita seperti itu. Ya. Karena itu sebetulnya sudah ada. Ya. Ini apakah yang disebut quantum jump itu ini ya maksudnya ya? Em, Kalau kuantum, jadi lompatan kuantum itu sebetulnya ya eh, kalau saya analogikan ya sebetulnya dengan menggunakan konsep ini ya. Jadi em, tadi kalau kita hanya berpikir linier ya evolusi yang linier eh, itu mm, kita akan mencapai tujuan kita dalam waktu mungkin bisa lebih lama gitu. Tetapi dengan quantum jump ini ya, jadi kita bisa memilih ke semua kemungkinan yang ada ya, eh, disesuaikan dengan kondisi kita saat ini ya begitu kita pas selaras dengan keinginan yang kita ingin capai ya kita bisa tarik misalnya kita misalnya ingin menjadi contohnya misalnya pengusaha berhasil gitu ya nanti kita ingin mau melakukan lompatan ya walaupun misalnya kita nggak punya modal kita nggak punya materi yang mencukupi tetapi kita sudah bisa merasakan kesadaran di dalam diri kita frekuensi di dalam diri kita kita pantaskan ya misalnya kita sudah seperti layaknya gitu ya pengusaha yang berhasil tadi ya. Kita sudah berpikir sebagai pengusaha yang berhasil, bertindak ya, memiliki niat ya dan lain-lain itu sudah seperti itu. Maka masa depan itu bisa ketarik tadi ya eh, untuk kita. Jadi akan ada saya hitung tuh 3 hari akan ada eh, banyak jalan menuju ke sana. Kalau kita konsisten aja terhadap tadi kesadaran kita bahwa kita sudah ya. Jadi bukan akan lagi gitu, tetapi sudah menjadi pengusaha berhasil. Itu lompatan kuantum itu bisa terjadi seperti itu. Nah, Oke, terima kasih penjelasannya. iya iya sama-sama. Kemudian ini sebelum eh, Big Bang ya, ada Big Silence ya. Jadi keheningan yang mengandung seluruh hukum fisika, matematika, dan kesadaran. Nah, Pohat itu adalah momen ketika kesadaran memutuskan untuk mengenal dirinya melalui penciptaan tadi seperti yang Prof sampaikan. Ya. Dan ini untuk seniman, ya. Jadi setiap karya seni sejati lahir dari keheningan kreatif.
Jadi kanvas kosong itu bukanlah ketiadaan ya, tetapi di sana itu sebetulnya potensi semua kemungkinan para masterpiece pelukis-pelukis itu sudah ada di situ, menunggu satu sentuhan pertama puas. Nah, sentuhan pertama itu adalah Pohat di dalam seni. Jadi ini mungkin untuk lebih memudahkan penjelasan mengenai Pohat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pohat mungkin bisa disebut sebagai medium dari kesadaran itu sendiri ya mungkin. Ya, Yang mem- yang istilahnya yang mengkoneksikan semua. mengkoneksikan tadi ya. Tadi Ya, ya. Prof menyampaikan menjembatani antara ruh dan materi gitu ya. Mm. Ya, yang Oke. pertama mengkoneksikan adalah Pohat ini. Jadi kalau kita ingin melakukan transformasi personal ya, pertama itu adalah masuki keheningan ya. Kita hening ya, temukan ya keheningan ini di dalam diri, kemudian rasakan potensi itu. Jadi eh, sadari bahwa potensi kita misalnya mau jadi pengusaha atau mau jadi menteri atau menjadi presiden gitu ya atau apapun, potensi itu udah tersimpan dan sebetulnya kita pantas mendapatkan itu. Nah, kemudian biarkan Fohat itu muncul, dorongan kreatif spiritual pertama itu bisa muncul, kemudian kita konsistensi dengan cinta. Jadi cinta itu eh, tadi Prof menyampaikan kedalaman cinta, di sana ada ya niat luhur kita, ada hal-hal yang sifatnya tanpa pamrih, ya keikhlasan, em, ya bahkan tadi ketidakmelekatan dan lain-lain gitu ya, cinta yang betul-betul murni yang tanpa syarat, ya, maka akibatnya itu akan ada manifestasi secara teratur, ya. Bahkan ya kalau kita betul-betul kedalaman cinta itu betul-betul ada ya, maka alam semesta akan merespons, maka potensi terbesar kita atau takdir tertinggi kita ya nanti akan mendatangi kita ini. Jadi kita sama aja kita memeluk masa depan ini, masa depan yang datang ke belakang ini. Jadi bukan kita yang ke depan tapi masa depan yang datangin kita di eh, saat presence atau now ini. Makanya now ini luar biasa dahsyat ya. Nah, ini pesan utamanya. Jadi sebelum menjadi siapa-siapa, kita adalah semua. Ya. Matematika kosmogonik ini mengajarkan bahwa dalam keheningan terdalam, ya, entah dalam meditasi, doa, atau momen kreatif, sebetulnya kita sudah menyentuh sumber dari segala yang mungkin. Ya. Nah, kalau kita ingin buat suatu peradaban baru gitu ya, sebetulnya di sini letaknya itu. Mau jadi apa dunia ini, mau jadi apa kita ya, atau ya atau komunitas atau masyarakat atau bangsa Indonesia ya. Andaikan kita ingin atau Indonesia ingin menjadi negara adidaya, negara mercusuar dunia ya. Ya, sebetulnya intinya tuh di sini lebih ke kesadaran karena kesadaran itu force atau gaya yang lebih besar daripada empat gaya yang sudah teridentifikasi, misalnya gaya gravitasi, gelombang elektromagnetik, nuklir kuat, nuklir lemah. Ini ada lagi yang lebih besar, yaitu kesadaran itu sendiri. Karena tadi kesadaran itu bisa menarik apapun, ya, lintas waktu, ya, dan lintas ruang. Ya. Mungkin itu dari saya, ya. Makanya kalau kita semua ini kita sebutnya keadaan transcendent, ya, transdimensional. Terima kasih nih Pak Kun, sudah ada pendekatan Ya. matematikanya ya. Saya kira yang ditunggu kawan-kawan itu bagaimana penerapan ini dalam kehidupan nyata.